Baik, kembali lagi bersama kami dari Belajar dari Rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai grammar lesson 11, mengenai kalimat tanya, ma atau apakah, kemudian yu atau adverbial atau kumpulan kata-kata keterangan. Kemudian kita belajar mengenai kata keterangan ye dan to. Ya, kita mulai saja. Kita mulai dari kalimat tanya, yaitu ma. Kita belajar mengenai kalimat tanya ma atau apakah. Formula dari kalimat tanya ma atau apakah adalah subjek, kemudian predikat, kemudian ma. Ini adalah formula minimal untuk kalimat tanya ma atau apakah. Rata-rata orang mempunyai kalimat tanya terdiri dari subjek, predikat, objek, kemudian diakhiri dengan ma. Di dalam bahasa Indonesia, apakah biasanya sebagai pemulaan kalimat. Tetapi dalam bahasa Mandarin, ma atau apakah ditaruh di akhir kalimat. Oke, kita mulai saja ya. Dalam bahasa Mandarin, ada berbagai cara dan struktur kalimat untuk menyusun kalimat tanya. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya dan atau tidak, partikel ma yang bisa berarti apakah dapat digunakan. Kata ma diletakkan di akhir. Contohnya, apakah kamu guru? 你是老师吗? Kemudian jawabannya apabila iya, ya, saya adalah guru. 是我是老师. Kemudian kita tanya contoh kedua, apakah kamu manajer? 你是经理吗? Apabila menjawab bukan, maka kita jawab dengan 不是我不是经理. Bukan, saya bukan manajer. Kita lihat di sini penggunaan katanya. Ni adalah subjek, predikatnya adalah 是, kemudian 经理 adalah objeknya. Setelah itu kita tambahkan dengan ma. Sesuai dengan formula di atas. Kita coba lihat lagi. Contoh yang pertama tadi. Ni adalah subjek, kemudian 是 adalah predikat, dan 老师 adalah objek. Setelah itu kita tambahkan ma atau tanda tanyanya. Sama seperti tadi ya. Pertama, subjek, predikat, objek. Oke, kita lanjut saja. Berikut ini adalah latihan contoh soalnya. Tugasnya adalah silahkan artikan di bawahnya. Kita contoh. 您是中国人吗? Saya ulang. 您是中国人吗? Apabila menjawab 是, 我是中国人. Contoh kedua adalah 你们都是留学生吗? Apabila menjawab 我们都是留学生. Kemudian kita lihat contoh ketiga. 他也是教授吗? 不是，他不是教授. Dan keempat,
他朋友是记者吗？他朋友不是记者。Oke, silakan diartikan di bawahnya bahasa Indonesianya. Kita akan lanjut untuk latihan-latihan soal kalimat tanya. Silakan tulislah hancunya. Apakah Apakah ayah kamu adalah dokter? Apabila menjawab iya, ayah saya adalah dokter. Silakan tulis hancunya, mulai dari pertanyaannya sampai dengan jawabannya. Pertanyaan kedua, apakah dia laki-laki adalah orang Amerika? Bukan, dia laki-laki adalah orang Indonesia. Bukankah dia perempuan adalah kepala sekolah? Ya, dia perempuan adalah kepala sekolah. Bukankah mereka semua? Ya, mereka semua adalah pelajar atau siswa. Yang kelima, apakah gurunya mereka adalah guru Li? Bukan, gurunya mereka adalah guru Chang. Kalau kita menjawabnya iya, maka kita mengulang kalimatnya. Tapi kalau kita menjawab bukan, maka kita memberikan jawaban yang sebenarnya. Oke, lanjut. Kita akan masuk. Kata Zhuangyu atau adverbial. Adverbial memiliki fungsi yang berbeda dalam berbagai bahasa. Adverbial Cina adalah komponen gabungan di depan kata kerja atau kata sifat. Sekali lagi ya, di depan kata kerja atau kata sifat yang digunakan untuk memodifikasi dan membatasi, saya garis bawahi, memodifikasi dan membatasi kata kerja atau kata sifat yang menunjukkan status, cara, waktu, lokasi, atau tingkat tindakan. Kita ambil contohnya. Nomor 1, Papa, Mama,都很好. Kemudian nomor 2, 汉字很难. Nomor 3, 语法不太难. Oke. Di sini Papa, Mama merupakan subjek. Kemudian hao adalah kata sifatnya. Jadi, adverbial berada di depan kata kerja atau kata sifat. Kita lihat contoh kedua. Hanzi adalah subjeknya. Nan adalah kata sifatnya. Adverbial berada di depan kata sifat. Kita lihat contoh ketiga. Yufa adalah subjeknya. Nan adalah kata sifat. Maka adverbialnya adalah di depan kata sifat. Butai. Di sini saya memasukkan kalimat negatif, di mana u harus di sebelum adverbial atau kata keterangan. Mari kita lihat contohnya. Contoh latihan soalnya. Silakan tulislah hancunya. Kakek dan nenek semuanya sangat baik. Di mana adverbialnya adalah sangat. Bahasa Mandarin tidak susah. Adverbialnya adalah tidak. Adik perempuan tidak pergi ke sekolah. Kemudian, apakah ayah sangat sibuk? Adverbialnya ada di sangat. Ibu tidak pergi ke bank. Itulah
contohnya. Kita lanjut ke depan mengenai penggunaan ye dan to. Sebelumnya silakan dulu ditulis jawabannya dengan Hanzi ya. Pada keterangan ye dan to, di mana formulanya adalah ye dan to diletakkan setelah subjek atau sebelum predikat dan objek. Kata keterangan ye dan to diletakkan setelah subjek atau sebelum predikat untuk memberikan keterangan terhadap subjek tersebut. Contohnya, Ma Li shi liu shui sheng. Ini adalah kalimat pertama. Zhang Dong ye shi liu shui sheng. Pada kalimat kedua, gunakan kata ye. Maka pada kalimat ketiga, tamen dou shi liu shui sheng, digunakan kata dou. Untuk memulai kata ye dan to, diperlukan satu buah kalimat di depannya. Kita lihat contoh yang kedua. Ta bu shi dai fu. Apabila ingin menambahkan ye, menjadi ta adalah subjek, ye bu shi dai fu. Apabila ingin menambahkan to, menjadi tamen to bu shi dai fu. Jadinya untuk 3 buah kalimat ini diucapkan berurutan ya. Dimulai dari sebuah kalimat yang menyatakan ta bu shi dai fu. Maka orang kedua akan mengatakan ta ye bu shi dai fu. Selanjutnya mereka menyimpulkan pada kalimat ketiga, tamen dou bu shi dai fu. Oke. Mari kita lihat latihan contohnya. Contoh latihan soalnya adalah sebagai berikut. Ni papa shi lao shi. Maka pada kalimat kedua adalah penambahan ye. Contoh kedua. Ni pengyou bu shi jizhe. Maka pada kalimat kedua penambahannya adalah ye. Ta mama shi hu shi. Maka pada kalimat kedua penambahannya adalah ye. Kita lihat contoh keempat. Ta shi zhao shou. Kemudian ta ye shi jiao shou. Berarti pada kalimat ketiga penambahannya adalah to. Kemudian yang nomor 5 kita lihat. Ta bu shi日本人. Kemudian pada kalimat kedua, ta ye bu shi 日本人. Berarti pada kalimat ketiga penambahannya adalah to. Oke, begitu saja mengenai grammar lesson 11. Sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Selamat pagi. Serta jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komen di bawah, silahkan dilakukan. Selamat pagi.